Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ta'ziman li sya'ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala azza wa jalla, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ayyuhal muslimun, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita, memberikan kehidupan, menghidupkan kita lagi sesudah tidur kita, dan kita dibangunkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh ini adalah karunia yang luar biasa yang mungkin sedang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga keberkahan dari setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, mari senantiasa memperbanyak rasa syukur, menghadirkan rasa syukur dimanapun kita berada, ya, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan kita gunakan untuk mentaati semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah setiap nikmat yang Allah berikan menjadi pintu pembuka bagi rahmat Allah yang lain. Setiap nikmat yang Allah berikan akan terjaga keberkahannya, dan inilah yang kita harapkan. Di samping itu pula terkadang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita tidak dalam bentuk sesuatu yang bersifat kenikmatan atau kelezatan,
Terkadang Allah menyayangi hamba-hambanya ini diuji dengan musibah, diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, terkait dengan dirinya, terkait dengan hartanya, terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan masyarakatnya. Tetapi sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu pun maksud yang jelek, ya. Sehingga kadang-kadang musibah yang tidak menyenangkan itu adalah sebuah nikmat, ya. Dalam sudut pandang tertentu dia dibutuhkan bagi orang-orang yang, mohon maaf, senantiasa berada dalam ketaatan. Fa insyaallah itu menjadi wasilah, menjadi media untuk menaikkan derajat dan level ketakwaannya. Begitu juga bagi orang-orang yang masih atau mungkin masih dalam kubangan dosa dan maksiat, maka ini adalah ibarat obat, dia adalah pil yang paling mujarab untuk segera menyadarkan jiwanya, ya. Teruntuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita seiman, seakidah yang ada di daerah Cianjur dan sekitarnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran itu memberikan balasan, memberikan pahala tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita yang di sini ya harus pandai mengambil pelajaran. Jangan pernah merasa nyaman, merasa di sini enak, aman, tenang-tenang saja. Belum tentu. Seorang muslim, seorang mukmin, hatinya senantiasa dipenuhi dengan zikir pada Allah, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta senantiasa dia perhatikan, senantiasa dia jadikan pelajaran, ya, untuk kemudian dia mengetahui hakikat dan esensi dirinya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perasaan ini terus-menerus kita pelihara, yang lahir adalah pengagungan terhadap Allah, yang lahir adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lahir adalah dengan mudah kita akan melakukan ketaatan demi ketaatan, dan inilah yang harus kita pelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal 'ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, sungguh pasti kami akan membukakan, melimpahkan alaihim atas mereka barakatim minas sama, keberkahan dari langit. Allah turunkan pada penduduk negeri tersebut. Wal ardi, dan jika keberkahan itu ada di dalam bumi, maka Allah akan keluarkan sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman. Walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka tidak melakukan sebagaimana yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa, tapi mereka berdusta. Dengan keyakinannya dia dusta, dengan perilakunya, dengan perbuatannya, ternyata perbuatannya dusta. Maka itu menjadi sebab fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ayyuhal muslimun, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pengandaian ini mengandung perintah sebenarnya kepada kita. Hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan keimanannya, dan memperhatikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanannya kepada Allah. Hendaknya dia senantiasa berusaha merealisasikan keimanannya dalam bentuk ketakwaan, dalam berbagai macam bentuk ketaatan. Karena ini jaminan, ya, jaminan keberkahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari langit Allah turunkan, yang dari bumi Allah keluarkan. Ya. Mafhum mukhalafahnya adalah ketika keimanan dan ketakwaan ini tidak diperhatikan, tidak diurusi, apalagi sampai dilalaikan, maka yang diturunkan oleh Allah bukan berkah, tapi musibah. Dan itu sesuatu yang secara umum manusia tidak suka kalau diuji dengan musibah. Orang kalau disuruh pilih yang mana, yang enak apa yang tidak enak, pilih yang enak, pasti pilih yang enak. Ya. Ini pengandaian ini adalah perintah supaya kita tidak lalai, tidak menyepelekan. Keimanan kita itu tidak pernah stabil, ya, kok tidak pernah konstan, naik turun, maka disuruh memperhatikan, ya, disuruh memperbaharui, disuruh istiqomah di atas keimanan yang benar, disuruh menambah kualitas keimanan itu, ya, sampai benar-benar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Begitu juga dengan ketakwaan, harus diperhatikan setiap saat. Ya, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita, semuanya harus berdimensi ketakwaan. Kalau tidak, wah ini. Makanya dikatakan di ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di permukaan bumi, di permukaan laut, ya, itu bima kasabat aydin nas, dijelaskan oleh Allah sebagai akibat daripada perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, ditampakkan oleh Allah, ya, sebagian daripada akibat perbuatan mereka agar supaya manusia itu bisa kembali ke jalan yang benar. Di ayat lain Allah akan mengingatkan pada kita, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ba'da islahnya, sesudah itu semuanya dilakukan perbaikan. Ya. Di ayat lain juga dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dikatakan pada orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ard, jangan kau berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Apa jawaban mereka? Kami bukan orang yang membuat kerusakan, innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak, ternyata mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kerusakan ini dikatakan oleh mufassir, kerusakan yang menjadi biang, menjadi sebab, ya, dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia adalah kemusyrikan dan kemaksiatan. Ya. Dikatakan di sini Allah memberikan pengandaian, ya, yang bisa kita sebagai satu perintah, manusia disuruh beriman, bertakwa, itu karena kalau tidak beriman, tidak bertakwa, pasti larinya kepada kemusyrikan dan kemaksiatan. Dan inilah yang menjadi sebab terbesar bencana. Ya. Cuman kadang-kadang seringkali analisisnya selalu analisis yang lain yang didahulukan. Yang lempengan ini bergeser, yang lempengan itu bergeser, ya. Yang curah hujan begini, yang alam begini, perubahan iklim dan lain sebagainya. Tapi manusia seringkali lupa, ya, seringkali lupa.
bahwa itu semuanya ternyata buah daripada perbuatannya sendiri yang masuk kategori mungkin dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia masih senang dengan perbuatan maksiat yang terus-menerus dia lakukan tanpa disadari itu menjadi sebab datangnya malapetaka. Ayat muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini maka tepatlah apa yang terjadi dinamika terakhir ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan tentang taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum masuk ke hadis-hadis yang ditulis oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan taubat, kami sampaikan beberapa ta'rif tentang taubat yang kami nukil dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya berkata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala, Ar-Raghib Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan makna daripada taubat. Wa taubatu fi syar'i tarkudz dzambi liqubhihi wan nadamu ala farata minhu wal azimatu ala tarkil muawadah wa tadaraki ma amkanahu ayyutadarak minal a'mal. Berkata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini bisa kita lihat di dalam Mu'jamul Mufradat li Alfadhil Quran, beliau menjelaskan taubat dalam pengertian syariat, dalam makna syariat, yang pertama adalah tarkudz dzambi liqubhihi, meninggalkan dosa karena keburukannya, meninggalkan dosa karena keburukannya. Dan tidak ada satupun dosa kecuali memang di samping buruk dan juga mendatangkan keburukan. Bahkan satu dosa yang dilakukan itu memicu, memanggil dosa-dosa yang lain untuk hadir dan dilanggar oleh manusia. Yang kedua, wan nadamu ala ma farata minhu, menyesali, ada penyesalan terhadap dosa yang pernah dilakukan, ada penyesalan. Dan inilah nanti yang akan menjadi alat kontrol yang sangat kuat bagi seseorang untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama atau dalam dosa-dosa yang lain. Tiang niku lek mboten kapok, Pak, ini terus ndablak. Kapok niku berarti penyesalannya sudah benar-benar menyesal. Kita lihat kenapa kita kadang-kadang sering jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita melihat orang lain juga begitu, seringkali jatuh dalam kesalahan yang sama. Ternyata persoalannya adalah penyesalan kita belum tulus, penyesalan kita belum penuh, masih ditimbang sana, masih ditimbang sini. Dosa yang kita tinggalkan ternyata masih ada kelezatan di dalamnya, sehingga kadang-kadang kita mencoba untuk menikmati lagi dan seterusnya. Wal azimatu ala tarkil muawadah. Yang ketiga, ada azimah, ada keinginan yang sangat kuat untuk tidak mengulangi, karena penyakitnya orang yang bukan penyakit, ancaman, halangan-halangan orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keinginan untuk mengulangi, mengulang dan seterusnya. Wa tadaraki ma amkanahu ayyutadaraka minal a'mal. Yang keempat, hendaknya dia berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, bisa diganti. Artinya hendaknya dia melakukan berbagai macam kebaikan, karena hanya kebaikan itu yang bisa menghapuskan kejelekan. Al-hasanatu
yudhibnas sayyi'at. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, ini, kalau dalam riwayat itu bagaimana kisah seorang sahabat Ka'ab bin Malik, ya, yang dengan jujurnya di hadapan Rasulullah SAW mengakui, ya, sebab-sebab kenapa dia tidak hadir dalam perang Tabuk, ya, sehingga kemudian peristiwa dan kejadian itu diabadikan dalam Al-Quran, ya. Nanti bisa dilihat di surat Taubah sekitar ayat 111 sampai 119. Ya. Setelah taubatnya diterima, langsung dihadapkan daripada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya mau sedekahkan ini. Saya mau sedekahkan ini untuk menebus semua kesalahan-kesalahan saya. Masya Allah. Ya. Nah, ini hendaknya menjadi cermin bagi kita. Ya. Mentalitas kita kan tidak seperti itu. Nek kena musibah berharap bantuan. Ya walaupun memang kenyataannya harus dibantu, ya Pak, ya. Tapi mentalitas sahabat tidak begitu. Begitu kena musibah, sedekah yang dia keluarkan. Ini pendidikan ini buat kita, ya. Monggo, ini dirubah mindset kita. Kita belajar. Nek kena musibah, bersedekah, ya. Tidak sebagaimana umumnya ketika musibah kita berharap bantuan. Allahu ta'ala alam. Jadi ada 4 hal sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani terkait dengan masalah taubat dari sisi syar'i. Meninggalkan dosa karena dosa itu buruk dengan segala keburukannya. Yang kedua, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Ya, dia tahu bahwa ini buruk. Kalau saya ulang terus-menerus berarti saya menambah keburukan demi keburukan. Dan yang keempat adalah berusaha melakukan apa yang bisa, ya, diulangi, apa yang bisa dilakukan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu, sehingga Masya Allah, ya, kesalahan-kesalahan itu akan bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang dikatakan pula terkait dengan persoalan tobat ini, maka tidak ada satu hal pun yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya ada satu hal yang melazimi, ya, pertobatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan istighfar. Ya. Istighfar tidak mesti bertobat, tapi bertobat itu melazimkan istighfar. Kita istighfar itu tidak mesti menjadi bagian dari sebuah pertobatan. Ya, kadang-kadang istighfar adalah amal utama yang berdiri sendiri. Ya, amal yang sangat utama yang dia bisa berdiri sendiri. Ya. Bisa dilihat di surat Nuh nanti, ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solusi agar istighfar itu dilakukan, karena dia menjadi pintu pembuka bagi keberkahan, bagi solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia secara umum seperti itu. Ya. Allah taala alam. Maka istighfar ini adalah kelaziman bagi seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia melaziminya. Dikatakan talabu dzalik maghfirah bil miqal wal fi'al. Ya. Jadi al-istighfar itu adalah apa yang dilakukan dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ini adalah satu kelaziman, satu keharusan siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melaziminya dengan istighfar di samping amal-amal yang lain. Baik, itu sebagai pengantar, kita lanjutkan di hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aksara min sab'ina marrah, ya, lebih banyak, ya, lebih daripada 70 kali. Akhrajahul Bukhari. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ketika Nabi bersumpah, kira-kira yang disebutkan dalam sumpahnya ini penting, teman-teman. Kita tidak bersumpah kecuali terhadap hal-hal dan perkara yang penting. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan. Berkata mu'allif ketika menjelaskan mufradat daripada hadis ini, dikatakan, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, maknanya adalah memohon agar dihapuskan dan digantikannya dosa. Maksudnya adalah agar dihapuskan dan digantikannya dosa. Ada dua tingkat pengampunan dosa. Ada dua tingkat pengampunan dosa. Ya. Yang pertama bermakna penghapusan. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dikatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Itu awal matanya, dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikutilah, susulkanlah, sertakanlah, ya, as-sayyi'ata, keburukan itu, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya ia akan menghapuskannya. Inilah yang dikatakan dengan al-afu, ya. Kita memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita itu dengan maksud supaya status dosanya itu dihapus, status dosanya dihapus, ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, pengampunan dosa bermakna penggantian. Jadi status dosa itu diganti dengan kebaikan. Bisa dilihat di surat Al-Furqan, ya. Bisa dilihat di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Ada yang bisa menerjemahkan? Ayat 70. Surat nomor 25. Ya. Ya. Orang-orang yang bertaubat kemudian dia mau beramal dengan amal yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah yang digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tingkatan ini dikatakan sebagai maghfirah atau ampunan. Kalau tadi pemaafan dalam rangka menghapuskan dosa, maka ampunan di sini kedudukannya menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya sebenarnya. Taruhlah misalnya ada perbedaan, ya ini tipis sekali, ya.
Dikatakan bahwasanya dalam maghfirah mengandung tambahan kebaikan dan dia lebih utama daripada al-af. Walaupun keduanya merupakan kebaikan dan juga berita gembira. Kita ini kalau dosa sekedar dihapus, gak dapat apa-apa, Pak. Ya mek dihapus gitu aja. Tapi kalau ampunan Allah Subhanahu wa taala, kejelekan kita tidak hanya dihapus tapi juga digantikan dengan kebaikan. Maka di sini istighfar itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya melazimkan istighfar, ini adalah sebuah amal yang utama. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, mufradat yang disampaikan, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Artinya bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang maksum, pribadi yang terpelihara dari dosa, diingatkan oleh Allah, kadang-kadang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sampai melakukan perbuatan dosa, melakukan istighfar. Lazimnya kalau kita berpikir logika kita, ya, lazimnya orang yang istighfar itu orang yang berdosa, orang yang setiap hari-harinya seringkali dari dosa yang satu ke dosa yang lain, belum habis dosa yang ini muncul dosa yang lain. Itu mereka selayaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ada apa ini? Kok Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri bersumpah, demi Allah, ya, dalam satu hari aku lebih daripada 70 kali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Ini mengisyaratkan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, memberikan inspirasi kepada kita, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Karena itu akan menjadi sebab turunnya karunia, karena itu akan menjadi sebab turunnya keberkahan pada diri kita. Kemudian hendaknya kita senantiasa bersyukur kepadanya dan mengakui kelemahan serta kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, ya. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, kalau habis sholat, zikir apa yang pertama kali meluncur dari lisan kita? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan dalam riwayat yang sahih, hendaknya seseorang membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apakah ini senantiasa bermakna permohonan ampun atas dosa-dosa kita? Iya. Adakah makna yang lain? Iya, karena kita ini kalau beribadah kepada Allah tidak pernah sempurna. Istighfar kita panjatkan kepada Allah untuk menutupi ketidaksempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang tersirat yang diajarkan oleh Rasulullah, pribadi yang maksum, tapi beliau bersumpah dalam sehari beliau lebih daripada 70 kali memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengajarkan kepada kita, hei manusia, antum itu lemah. Antum sudah beribadah, ya ibadahmu tidak pernah sempurna. Antum sudah bersedekah, keikhlasanmu belum sempurna. Antum sudah melakukan ibadah-ibadah sunnah, iya sudah dilakukan, tapi makomnya, levelnya belum sempurna. Maka di sini menunjukkan, mengajarkan kepada kita, betapapun kita menginginkan peribadatan kita sempurna di hadapan Allah, tetap saja tidak pernah sempurna. Makanya kita tutup dengan istighfar, ya. Kita tambal dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat dosa, ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, jangan kamu dekati pohon itu, kalau kamu dekati kamu termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Nabi Adam tidak
tidak mematuhi perintah itu. Dan dia menyadari setelah melakukan itu dia berada di dalam kezaliman, melakukan pengingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37 Allah mengatakan fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan sisi lemah kita, menunjukkan sisi lemah kita sebagai manusia. Betapapun kita selalu ada ruang yang menunjukkan ketidaksempurnaan kita. Ayolah muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal ini juga dicontohkan ya pada beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Ketika beliau memasuki pintu taubat, beliau memohon ampun sekaligus bertaubat kepadanya ya. Makanya bertaubat melazimkan istighfar, tetapi istighfar tidak mesti seseorang itu ketika melakukan pertaubatan. Dalam surat yang sama ayat 128 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Monggo diterjemahkan ayat 128 surat Al-Baqarah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Kau yang menerima taubat. Masya Allah ya, jadi ini dicontohkan ya, tidak hanya oleh Rasulullah SAW, tapi juga dicontohkan oleh para pendahulunya dari kalangan Nabi dan Rasul. Alhasil natijahnya adalah bertaubat kepada Allah adalah bagian daripada syariat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan kebutuhan bagi kita. Ya, kebutuhan yang sangat mendesak karena kita tidak pernah bisa membayangkan ternyata dosa-dosa kita itu ya terjadi begitu mudahnya tanpa kita sadari. Ayolah muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan dari mufradat terkait dengan hadis ini. Fawaidul hadisnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama diperbolehkan bersumpah atas sesuatu untuk memberikan penekanan meskipun tidak terdapat keraguan atau kebimbangan bagi orang-orang yang mendengarnya ya. Rasulullah bersumpah untuk menekankan betapa pentingnya istighfar. Rasulullah bersumpah untuk menekankan, menandaskan, menegaskan dengan setegas-tegasnya betapa pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan tentang istighfar dan taubat sebagai amalan yang utama, tetapi bahwasanya diperlukan penekanan, penegasan agar supaya kita memberikan perhatian. Dan apa yang Rasulullah SAW sumpahkan dengan kalimatnya ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Ini faedah yang pertama ya. Jadi istighfar itu keutamaannya tidak ada yang meragukan, taubat itu keutamaannya tidak ada yang meragukan ya. Urgensinya dan sebagainya tidak ada yang meragukan, tapi disebutkan ya di dalam sumpah beliau dalam rangka memberikan penekanan, penegasan agar kita bersungguh-sungguh, Yang kedua, faedah yang bisa kita peroleh dari hadis yang mulia ini, diperintahkan kepada kita untuk bertaubat dan mohon ampun ya,
diperintah. Maka hukum asalnya adalah wajib. Jangan pernah meninggalkan istighfar, jangan pernah meninggalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Alangkah nikmatnya akhir kehidupan kita, alangkah indahnya akhir kehidupan kita ketika hari-hari akhir itu diwarnai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang telah diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu, ya, dan di masa yang akan datang tetap memohon ampun dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah dikatakan kita ini bukan siapa-siapa. Umat Muhammad itu tidak akan pernah lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meragukan ketakwaan Nabi? Siapa yang meragukan kemuliaan dan tingginya kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tetapi beliau bertaubat, beliau beristighfar, beliau bertobat. Maka kita yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lebih layak lagi untuk menyambut perintah ini, ya. Semoga kita dimudahkan. Yang ketiga, memperbanyak permohonan ampun dan bertaubat, karena seseorang hamba tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Ya, ada peribahasa mengatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia nek diarani menungso mesti ana salahe, mesti ana laline. Yang tidak bisa berbuat salah siapa? Mereka. Dia tidak punya hawa nafsu, kita punya. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderungnya mengajak manusia berbuat yang jelek, kecuali dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu hendaknya dia menyadari bahwa tempat kembalinya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini faedah yang ketiga, Masya Allah. Tidak cukup sekali, berkali-kali. Rasulullah aja lebih daripada 70 kali. Ya, dalam redaksi yang lain dikatakan lebih dari 100 kali. Bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Betapa Allah sayang kepada kita. Betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyayangi menyayangi umatnya ini. Sampai beliau benar-benar bersumpah, demi Allah, ya, saya memohon ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan menemukan kebahagiaan, ya, ketika dia dalam keadaan terampuni segala dosa dan kesalahannya. Wallahu taala a'lam. Bisa difahami? Nanti ngantuk Pak nggih, mergo wingi udane terus ya. Mudah-mudahan ngantuknya itu bertanda rahmat. Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya hadis berikutnya. Hadis nomor 14. Wa anil Agharri ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nggih, umum nggih, umum. Yang tidak beriman disuruh bertobat itu artinya kembali kepada keimanan, ya. Yang kafir kembali menjadi mukmin. Ya ayyuhan nas tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah.
wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu, sesungguhnya aku bertaubat, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Masya Allah. Apa kandungannya? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah menyebutkan dirinya secara pribadi, memberikan isyarat bahwasanya kewajiban bertaubat itu berlaku bagi setiap individu. Dan ini adalah keharusan. Apalagi kalau kita melihat kebutuhan akan pengampunan dan penghapusan dosa-dosa kita. Maka ini adalah keharusan dan kewajiban bagi setiap individu. Ya. Ini menunjukkan seperti itu. Rasulullah menunjukkan dirinya, maka ini memberikan isyarat kewajiban bertobat ini berlaku bagi setiap individu. Yang kedua, ikhlas di dalam bertaubat merupakan syarat diterimanya taubat. Ya. Niatnya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Atas dasar itu, siapa saja yang meninggalkan satu dosa karena selain Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya seseorang meninggalkan atau mengabaikan suatu dosa karena kikir terhadap harta kekayaannya, atau agar dia tidak dicela manusia, atau karena tidak mampu melakukannya, atau dikarenakan takut kepada makhluk Allah yang lain, maka dia tidak disebut sebagai orang yang bertobat. Ya. Ada kalanya orang bertobat itu malu dengan temannya. Aku tak tobat rek, isin aku ambek koncoku. Ya. Aku tak tobat rek, tak terus ngene kok tambah melarat uripku. Ya. Maka pertobatannya tidak disebut sebagai satu tobat yang benar. Ya. Dia memaksudkan tobat dan menyandarkan tobat itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga persoalan penting yang harus diperhatikan. Ya. Betapa banyak orang meninggalkan satu keburukan karena selain Allah. Betapa banyak pula orang yang melakukan kebaikan bukan semata-mata karena Allah, tapi karena yang lain. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Kita lihat dalam surat Tahrim, surat 66, ayat yang keempat. Bagaimana Allah ya, mengikatkan ya, faktor keikhlasan ini dengan taubat yang harus dilakukan oleh seseorang atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Monggo dibaca. Surat At-Tahrim, surat nomor 66, ayat yang keempat. Sudah terbit, Pak? Belum? Berapa menit lagi? Dalam? 5 menit lagi. Surat nomor 66, ayat yang keempat. Allah berfirman, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Monggo diterjemahkan. At-Tahrim ayat yang keempat. Nomor suratnya 66. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat dan Allah adalah penolongnya. Ini terkait kisahnya nggih. Jadi di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada Hafsah dan Aisyah, ya, ini merahasiakan sesuatu yang itu dipandang sebagai sebuah kesalahan. Nanti pembicaraannya bisa dibaca di tafsirnya, ya. Kemudian Allah mengatakan in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat, khitabnya kepada kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqad saghat qulubukuma, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan ini tidak mungkin, mustahil akan bisa terjadi tanpa keikhlasan. Ayat muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan ibrah kepada kita. Keikhlasan yang kita hadirkan di dalam setiap momen ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadi rukun daripada amal itu untuk diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga layak mendapatkan jaza dan ganjaran, tapi dia juga seolah memberikan ruang pada diri kita untuk, ya, masuknya kebenaran itu sendiri. Ini pentingnya ikhlas di situ, ya. Allah taala alam. Di dalam berkeyakinan kita harus ikhlas, di dalam beramal kita juga harus ikhlas, di dalam bersikap kita juga harus ikhlas. Bahkan ketika kita memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hendaknya dilandasi dengan keikhlasan. Seolah ikhlas itu, ya, saya katakan tadi, tidak hanya menjadi rukun sehingga amal itu diterima, berhak mendapatkan ganjaran, tapi dia juga seolah membuka ruang di dalam diri kita sehingga kebenaran itu bisa masuk. Allah taala alam. Kemudian Allah juga berfirman di surat yang lain, surat 24, surat An-Nur, ya, ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Bukan hanya pertobatannya itu akan memberikan dampak keberuntungan, tetapi yang tidak boleh dilalaikan dalam hal ini adalah keikhlasan, ya, keikhlasan. Dia akan menentukan nanti, ya, tingkat keberuntungannya seperti apa tergantung tingkat keikhlasannya. Taruhlah kita 10 orang yang hadir ini semuanya sama-sama bertobat kepada Allah, tapi saya yakin satu di antara kita tidak ada yang sama tingkat keikhlasannya. Bisa sama, Pak? Nggak bisa. Semuanya ikhlas, ya, tapi tingkat keikhlasannya tidak sama, dan itu nanti berdampak kepada keberuntungan yang diperoleh masing-masing, ya. Sama dengan orang sholat itu, kabeh sholate sampean sholat niate karena apa? Karena Gusti Allah. Yang sampean padosi napa? Ridhane Gusti Allah. Apa semua yang sholat mendapatkan balasan yang sama? Tidak. Dalam riwayat dikatakan ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, 1/3, 1/4, setengah, ya, tidak sama. Wallahu taala alam. Yang terakhir, disunahkan agar memperbanyak permohonan ampun dan upaya untuk segera bertaubat, ya. Kalimat penting dalam faidah ini adalah bersegera bertobat, ya. Sari', ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hendaknya kau bersegera bertaubat, artinya jangan ditunda. Jangan terlalu banyak alasan. Sengko ae nek wis tuwek. Gak ngerti nek wis tuwek yang tambah tuwek tambah remek. Ya. Tidak ada orang makin tua makin kuat, tidak ada. Ya. Makin tua makin lemah. Ya. Potensi kita untuk melakukan kebaikan dengan fisik kita makin berkurang. Ya, mungkin sisi pemaknaannya lebih bagus dibandingkan masa muda dulu. Ya, tapi tidak bisa diingkari faktor usia, ya, sudah menua itu makin melemahkan kita pada beberapa sisi. Oleh karena itu tidak boleh ditunda. Karena seseorang pun juga tidak pernah tahu akhir kehidupannya di mana, kapan, ya, apa sebabnya dan lain sebagainya.
Sekali lagi, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan bagi seorang mukmin kecuali dia diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya dia dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, dua hadis yang luar biasa memberi motivasi kepada kita ya, menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Hendaknya ini semua menyadarkan bahwa bertobat itu sangat urgent, bahwa tobat itu adalah ibadah yang sangat utama, bahwa bertobat itu adalah kebutuhan kita, dan bahwa bertobat itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah terbit ini Pak ya? Sudah ya?